Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Afwan, Buya izin bertanya. Saya pernah nyimak ceramah Buya tentang tukang bangunan tidak puasa siapa yang dosa. Sedangkan di pondok kami, selama Ramadan disediakan snack dan kopi. Saya yang tugaskan untuk memberikan itu, Buya. Bagaimana baiknya, Buya? Saya juga cuma ikut perintah atasan. Apa saya kena juga, Buya? Mohon jawabannya, Buya. Terima kasih. Kami ingatkan kepada siapapun, bangun masjid, kan aneh sekali. Bangun rumah saja. Hati-hati jangan sampai tukang kita tidak puasa, tidak sholat. Jangan sampai yang bangun rumah mereka kita orang tidak puasa, tidak sholat. Kita akan mendapatkan dosa. Kalau tidak mengingatkan, tidak memberikan kesempatan untuk puasa. Apalagi masjid. Nah kalau masjid atau pesantren dibangun oleh orang tidak puasa, ini dakwah kita tuh apa? Jangan-jangan kita bangun pondok hanya pengen megah-megahan pondok, bangga-banggaan pondok, bukan untuk dakwah. Tukang itu kan hamba Allah, harus kita sayangi, kita cintai dong. Jadi harapan kita adalah tukang-tukang di pondok itu surganya tinggi, sama dengan kelas yang lainnya, ustadz-ustadz. Itu kan bagian daripada berjuang. Lalu bagaimana kalau kita punya pondok membiarkan mereka tidak puasa? Terus iman kita, kecuali memang tukang kita orang yang tidak beriman, misalnya Nasrani. Orang Hindu, orang Buddha kerja sama kita, ya tidak wajib dong kita menyuruh puasa dia. Tapi kalau mereka adalah orang beriman Muslim, kita nggak boleh dong bantu dalam. Kita harus tegas dalam hal ini, karena apa? Kita harus sayangi mereka, jangan sampai semacam itu. Dan kita harus koreksi diri deh, kalau memang ternyata di rumah, di pondok kita itu kok ada orang nggak puasa kita biarkan, berarti kita belum serius dalam dakwah. Mungkin kita ini hanya orang pengen disebut megah pondoknya, besar-besaran pondok, megah-megahan pondok. Kalau alasan kan untuk dakwah, memang dia bukan manusia yang harus kita dakwai. Kita ingin mengajak kebaikan. Memang dia bukan manusia yang perlu kita ajak kepada kebaikan. Mana kebaikan apa yang bisa kita pahami? Kecuali ada tukang bekerja kok kelaparan, tidak mampu sampai pingsan makan. Ini babnya beda. Kita kasih makan dong, nggak boleh kita biarkan dia lemah pingsan kok. Ini sebenarnya masalah kejujuran. Kalau memang Anda benar dengan Allah dalam berjuang karena Allah, nggak mungkin Anda membiarkan. Anda akan gelisah, sedih. Kalaupun ada orang nggak mau berpuasa, Anda gelisah, Anda akan rayu, malamnya Anda panggil dan sebagainya, terus Anda rayu. Bukan malah membiarkan, menyiapkan snack dan seterusnya. Anda ikut dosa dong, Anda tolong-menolong dalam keburukan. Kecuali memang yang kerja itu adalah orang yang tidak wajib puasa. Sakit, wanita haid, orang bepergian, mungkin dia biarpun kuli, dari Surabaya naik pesawat. pesawat ini pesawat. Bisa saja kalau tidak ada udzur wajib dong melaksanakan puasa. Dan ini juga sebenarnya peringatan bagi siapapun. Kadang kita bangun masjid itu nggak peduli dengan siapa yang bangun. Termasuk caranya cari dana pun kadang kita jahat. Contoh bagaimana jahat? Sudahlah kalau nyumbang itu ke pondok itu ke masjid, yang penting banyak, nggak ikhlas nggak apa-apa. Kecuali dia adalah pengurus masjid, khianat dia. Masa yang penting banyak nggak ikhlas nggak apa-apa. Kalau nggak ikhlas nggak selamat dia nggak dapat pahala. Berarti ini egois, kita pengen pondoknya gede tapi tidak ingin orang lain masuk surga. Pengkhianat Ustadz begini ini. Ya diajari bagaimana ikhlas, jangan yang penting banyak nggak ikhlas nggak apa-apa. Ya, termasuk seperti itu, maka bagaimana tidak pernah sedih di saat ada satu tukang yang tidak puasa. Mana imannya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mana imannya melihat seorang muslim yang tidak puasa kok cuek saja. Ini ujian keimanan, tolong. Anda di rumah Anda pun juga sama seperti itu. Dan alangkah banyaknya, dan kita menemukan termasuk yang bekerja di ini. Senang sampai ada suatu tukang, saya bekerja selama ini tidak pernah difasilitasi untuk puasa, sholat. Yang penting saya kerja-kerja, yang diambil tenaga saya. Setelah masuk sini suruh sholat, suruh puasa, senang mereka, tidak ada masalah kok. Bahkan di waktu sholat, senang mereka sholat, alhamdulillah. Sebab kadang mereka itu karena bosnya tidak pernah mikirin sholat, nggak enak. Ustadznya aja nggak nyuruh puasa, gimana saya puasa? Nanti malah saya dimarahi, gara-gara kamu puasa ngangkat barangnya nggak kuat. Wah ini kacau. Ini bukan ustadz semacam itu. Tolonglah, ini adalah peringatan buat semuanya. Ayo kita berjuang membuat pondok karena Allah, bukan karena pengen disanjung pondok kita gede hebat. Jadikanlah pondok atau masjid ini adalah sebab orang selamat. Makanya yang nyumbang selamat, yang kerja juga selamat, yang sholat nanti selamat. Nah ini harus punya misi dakwah yang besar semacam itu. Jangan biarkan dong mereka tidak puasa, kasihan dong.
Mereka dapat uang nggak seberapa, ternyata sudah begitu dapat dosa. Waduh, kita pun juga dapat dosa. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengajak kepada kebaikan, dan semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Allah a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.